Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga. Apa sih definisi smartphone ideal buat lo? Pasti setiap orang punya definisi smartphone ideal yang beda-beda. Ada yang mentingin performance, ada yang mentingin kamera, atau bahkan ada yang mentingin harga yang terjangkau. Nah, tapi setelah gue coba-coba, iQ13 ini menurut gue ini adalah smartphone ideal versi gue. Kenapa? Yuk kita bahas. Sebelum lanjut, tapi jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi. Dan juga kita bikin video baru setiap minggu. Oke, lanjut. Kita bahas kenapa kira-kira iQ13 ini adalah smartphone ideal versi gue. Oke, jadi pengertian ideal sendiri itu apa sih? Menurut KBBI, pengertian ideal itu adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan, dan dikehendaki. Nah, itu pasti setiap orang punya versinya beda-beda. Sama dengan di dunia smartphone. Smartphone yang ideal itu pasti setiap orang punya cita-cita atau angan-angan yang berbeda-beda. Kalau gue, pertama adalah desainnya harus simple dan clean, tapi tetap punya ciri khas yang cukup kuat. Kemudian performance juga kalau bisa pakai chipset flagship yang paling tinggi di tahun tersebut. Kemudian punya layar yang bagus, baterai yang besar. Kamera menurut gue bukan harus yang terbagus di kelasnya, harus yang paling tinggi, tapi paling nggak udah bisa dipakai dan social media ready. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Terjangkau itu sendiri bukan berarti murah ya, tapi terjangkau itu menurut gue adalah dengan apa yang didapat, harganya cukup sesuai. Nah, itu gue temuin semua checklistnya ada di iQ13 ini. Menurut gue, apa yang gue cita-citakan tadi atau versi smartphone ideal menurut gue itu ada semua di iQ13 ini. Yang pertama, dari desainnya. Untuk desainnya sendiri, menurut gue iQ13 ini desainnya cukup simple dan elegan. Kotak tapi agak membulat dikit. Ada di sisi kanan atas. Kemudian untuk di sisi-sisi sampingnya, ini finishingnya glossy dengan tombol-tombol ada di sisi kanan. Kemudian untuk di sisi bawahnya, ada slot SIM card, USB Type-C, sama ada speaker di sisi bawah dan di sisi atas. Sementara untuk di sisi kirinya ini polos, nggak ada apa-apa. Oke, untuk di sisi depannya sendiri, iQ13 ini punya layar berukuran 6,82 inch. Sedikit lebih besar dibandingkan seri sebelumnya iQ12 yang punya layar 6,78 inch. Itu berkat bezel-bezelnya kiri kanan atas bawah yang ukurannya udah lebih tipis dari seri sebelumnya. Kemudian dia udah pakai panel layar LTPE AMOLED dengan resolusi 2K serta refresh rate 144Hz. Buat nonton konten, buat sosial media, ini sih layarnya udah enak banget. Ukuran layar besar, kemudian refresh rate-nya tinggi buat nonton, buat main game, ini udah menurut gue udah oke banget nih layarnya. Overall menurut gue desainnya nggak ada masalah berarti. Menurut gue desainnya juga looks-nya simple, clean, premiumnya dapet. Tapi satu hal yang menurut gue agak mengganjal adalah desainnya itu mirip banget sama seri sebelumnya, yaitu iQ12. Jadi serasa peningkatan desainnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Paling perbedaan ada di frame kameranya, di flashnya. Ini sekarang ada di dalam frame kamera. Sementara untuk iQ12, flashnya itu ada di luar frame kamera. Serta untuk iQ13 ini kita punya fitur baru, sebuah LED RGB yang bernama Monster Halo. Monster Halo ini adalah sebuah LED light RGB yang bikin tampilan iQ13 ini bisa agak gaming dikit dalam tanda kutip. Ini yang gue suka dari iQ13 secara desain. Nggak smartphone gaming banget yang desainnya itu heboh, tapi tetap ada aksen LED RGB yang bisa ngeciri bahwa smartphone ini ya bisa dibilang adalah smartphone gaming juga. So, iQ13 ini bisa nggak sih disebut sebagai sebuah smartphone gaming? Menurut gue bisa. Pertama, karena dia pakai chipset flagshipnya Snapdragon di 2004 sampai 2025 awal ini, yaitu adalah Snapdragon 8 Elite. Chipset paling tinggi yang dipunyai Snapdragon sampai saat ini ya. Nah, itu juga jadi hal menarik karena iQ13 ini adalah smartphone pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite di Indonesia, baru diikuti oleh brand-brand lain. Secara performa, jelas udah nggak perlu diragukan. Buat kaum Antutu, ini katanya Antutunya itu bisa tembus sampai 2,8 juta. Wakil nih, buat gaming jelas mantep ya. Gue udah nyoba main Zenless Zone Zero, di sini overall memuaskan. Ada juga game mode yang punya banyak kustomisasi kayak direct charging, atau bahkan bisa naikin resolusi dan frame rate untuk game-game tertentu. Nice. Oh ya, kemudian iQ13 ini juga punya sebuah chip kedua, chip supporting yang namanya chip Q2. Itu adalah untuk tugasnya mensupport dari
chip utamanya supaya bisa bekerja lebih lancar. Dia support kayak untuk fungsi misalkan 2K Super Resolution, kemudian 144 Hz untuk gaming, frame rate-nya, dan lain-lain. Jadinya gaming bisa lebih lancar di iQ13 ini. Di luar itu ada beberapa fitur menarik dari iQ13 ini. Contohnya adalah IP68 dan IP69 sertifikasi tahan air, kemudian baterainya itu berukuran 6150 mAh dengan teknologi silikon karbon. Ini teknologi yang cukup baru dan udah diimplementasikan di iQ13 ini. Baterainya menurut gue awet untuk pemakaian sehari-hari, dan dia juga udah punya fast charge 120 watt. Chargingnya 120 watt itu dari 0 sampai 100 bisa dicapai hanya dengan 30 menit, lebih dikit aja. Jadi untuk baterainya udah gede, kemudian untuk chargingnya juga cepet banget. Tapi selain itu gue punya nih satu favorit fitur dari iQ13 yang sebenarnya ada sih di HP-HP iQ atau Vivo lainnya, itu adalah NFC access card. Ini kepake banget buat gue di kantor. Jadi kalau gue ngantor itu gue nggak perlu masukin kartu access card lagi. Tinggal copy cardnya ke iQ13 ini, tinggal gue tap iQ13 ya, gue bisa buka pintu kantor atau bahkan naik lift mengandalkan access card yang udah di copy di iQ13 ini. Itu salah satu fitur favorit gue. Kenapa ya? Karena berguna gitu. Jadi bisa gue pakai buat yang tinggal di apartemen atau ya buat akses kantor. Ini fitur menurut gue berguna banget. Kemudian untuk kameranya sendiri banyak yang bilang ini sedikit downgrade ya dibandingkan seri sebelumnya, yaitu iQ12. Tapi buat gue yang nggak pernah nyobain iQ12 sebelumnya, menurut gue kamera dari iQ13 ini sama sekali nggak mengecewakan. Kemudian kameranya punya konfigurasi triple kamera dengan 50 megapiksel f1.9 23mm untuk lensa wide-nya, kemudian 50 megapiksel f1.9 50mm untuk lensa telefoto, serta 50 megapiksel f2.0 15mm untuk lensa ultrawide. Nah, di menu kameranya sendiri ada mode yang namanya Humanistic Street Snap mode. Jadi ini adalah mode buat street fotografi ya. Itu tinggal slide dari menu kamera, slide ke atas. Nah, di sini menu kameranya dibikin jauh lebih simpel. Jadinya tinggal snap aja, tinggal kalau lagi street fotografi, lagi jalan-jalan mau foto-foto itu tinggal langsung snap. Ada pilihan tone preset kameranya juga ada 4, itu yang bisa langsung dipilih, dan tone warnanya tuh udah langsung ini banget ya, udah langsung keluar banget, dan ada pilihan untuk black and white modenya juga. Itu adalah mode Humanistic Street Snap. Mode ini adalah mode turunan dari kameranya Vivo X100 dan X200 series. Jadinya itu tadinya cuma ada di Vivo X100 dan X200 series, turun ke iQ13 ini juga. Oke, tes rekaman kamera pakai kamera belakangnya iQ13. Ini pakai konfigurasinya 1080p 60 fps. Pilihannya ada 30 fps, 60 fps untuk 1080p. Kemudian ada 4K sama ada 8K juga, dan ini yang fitur tanpa ultra stabilization-nya. Kita coba ya kalau pakai yang ultra stabilization. Oke, ini adalah yang pakai fitur ultra stabilization untuk perekaman video 1080p 60 fps. Tetap bisa zoom, tapi dia nggak bisa pakai lensa nggak bisa pakai ultra wide. Kalau yang di non ultra stabilizernya dia bisa pakai 0,6, bisa pakai ultra wide. Oke. Thank you. Sekian ya. Nah, sekarang kita ke kamera depannya iQ13. Nah, untuk di kamera depannya sendiri cuman ada pilihan 2 resolusi 1080p sama 4K, tapi masing-masing bisa sampai ke
60 fps. Nah, cuman kekurangan dari kamera depannya adalah dia nggak ada fitur stabilization-nya. Jadinya lumayan shaky, lumayan goyang-goyang untuk kamera depannya. Kurang lebih hasilnya kayak gini untuk kamera depan dari iQ13. Oke. Ya, sekarang kita balik lagi. Kalau di pencahayaan yang cukup sih hasilnya cukup bagus, tapi ya goyangnya tetap berasa banget ya kalau di kamera depannya. Gitu. Oke, sekian. So, balik lagi. Smartphone Android yang ideal tuh kayak gimana sih? Setelah gue lihat dan gue cobain, itu semua ke checklist di iQ13 ini. Punya desain yang simple, elegan, tapi looks-nya tetap premium dan punya ciri khas. Kemudian udah pakai chipset flagship terbaru, Snapdragon 8 Elite. Layarnya juga berkualitas tinggi, resolusinya tinggi, kemudian refresh rate-nya juga tinggi, layarnya besar 6,82 inch, baterai besar 6150 mAh, serta harga yang terjangkau. Sekali lagi, terjangkau di sini bukan yang paling murah, tapi menurut gue adalah dengan apa yang didapat itu harganya cukup sesuai. Untuk iQ13 ini, untuk yang konfigurasi 12/256 GB itu harganya dimulai dari Rp9.999.000. Kemudian untuk yang 16/512 GB kayak yang gue pegang sekarang ini, warna hitam alpha, itu harganya di Rp11.999.000. Untuk apa yang didapat dengan spek yang cukup tinggi, ini masih cukup terjangkau. Tapi apakah iQ13 ini tanpa kekurangan? Jelas enggak ya. Tetap masih ada kekurangannya. Yang pertama adalah banyak yang bilang bahwa kameranya iQ13 ini nggak lebih baik dari pendahulunya iQ12. Kemudian dia belum ada wireless charging, jadinya nge-charge tetap harus pakai kabel. Padahal untuk flagship harusnya udah punya ya wireless charging. Dan yang terakhir adalah belum support eSIM. Tapi itu aja sih kekurangannya dalam tanda kutip ya, bisa dibilang. Menurut gue iQ13 ini adalah smartphone yang cukup layak buat dicoba di tahun 2025 ini. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.